Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada hari ke-41 2023. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Do not destroy the work of God for the sake of food. For although all things are clean, it is wrong to cause anyone to stumble by what you eat. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah jangan merusakkan pekerjaan Allah dengan makanan. Jangan merusakkan pekerjaan Allah dengan makanan. Pernyataan Paulus ini dilatar belakangi oleh perbincangan soal makanan. Sebenarnya Paulus sudah tegas menjawab soal makanan ini di ayat yang ke-17. Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus hendak mengajarkan kepada kita bahwa janganlah gara-gara makanan pekerjaan Allah rusak atau hancur. Sebaliknya, Paulus menghendaki dan mengajak kita agar mengejar kebenaran, mengejar damai sejahtera, dan sukacita. Jika kita mengejar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Itu Paulus sebut di ayat yang ke-18. Selanjutnya dalam ayat ke-19, Paulus mengingatkan kita untuk mengejar kebenaran, mengejar damai sejahtera, mengejar sukacita. Kata mengejar di sini berarti kita umat Tuhan dituntut untuk secara aktif terus menerus mengejar sesuatu yang mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Penulis surat Ibrani juga mengajarkan hal yang sama. Dalam Ibrani 12 ayat 14, penulis Ibrani menyebut, berusahalah hidup damai sejahtera dengan orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Dengan demikian setiap anak Tuhan dituntut untuk apa? Mengejar hidup damai sejahtera dengan semua orang. Berarti kalau kita mengejar damai sejahtera dengan semua orang, janganlah gara-gara makanan yang kita makan, orang tersandung atau tidak damai. Damai sejahtera seperti apa yang diminta oleh Paulus dalam teks ini? Paulus menguraikannya di ayat sebelumnya, di ayat 17 tadi seperti yang saya katakan itu. Damai sejahtera yaitu didahului dengan kebenaran. Berarti supaya damai sejahtera kita, carilah kebenaran. Carilah kerajaan Allah. Itu. Maka penulis Matius juga mengatakan kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Berarti ada pembatasan arti damai sejahtera yang Paulus maksudkan di sini, yaitu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, sukacita, Roh Kudus, dan berakhir pada kerajaan Allah. Setelah kita diingatkan oleh Paulus untuk mengejar damai sejahtera, maka di ayat 20 yang menjadi teks renungan hari ini, Paulus mengingatkan kembali, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung.
Nah, ketika kita sudah mengetahui sebagaimana Paulus mengatakan mengejar damai sejahtera, maka sebenarnya kita otomatis tidak akan lagi merusak pekerjaan Allah. Kalau kita sudah mengutamakan kebenaran, mengutamakan damai sejahtera, mengutamakan sukacita, sebenarnya tidak ada lagi niat kita, sikap kita yang akan merusak pekerjaan Allah. Karena makanan itu adalah hal sepele, sekunder, bukan yang primer. Melalui nafs hari ini ada dua hal yang hendak kita renungkan. Yang pertama, janganlah kita menjerumuskan orang lain ke dalam dosa, karena itu akan merusak pekerjaan Allah. Janganlah kita menjerumuskan orang lain ke dalam dosa, karena itu akan merusak pekerjaan Allah. Menjerumuskan berarti kita gara-gara makanan, kita menjerumuskan orang dalam perdebatan yang tak bermanfaat, debat kusir. Nah, jika kita lihat debat Kristen pada saat ini, ada banyak debat yang membuat kita menjerumuskan orang ke dalam dosa. Jangan hanya karena perbedaan pendapat dalam hal-hal sekunder, kita seperti kebakaran jenggot. Menantang orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam perdebatan-perdebatan yang sebenarnya membuang waktu. Ketika kita mencoba beradu mulut, dan kemudian beradu logika dengan mereka yang berbeda pendapat atau doktrin dalam hal-hal sekunder, kita sebenarnya sedang merusak pekerjaan Allah. Karena kita lebih memerhatikan hal-hal yang sekunder ketimbang hal-hal yang primer. Kalau ada orang misalnya yang mencoba mengentuti Alkitab, itu tidak hal primer. Tapi kalau ada orang yang menyesatkan ajaran kekristenan dengan doktrin-doktrin yang melawan ajaran Kristus, itu yang harus kita perdebatkan. Karena kita tidak terbakar emosi kita jika ada orang yang menghina Bible, Alkitab. Jangan menghabiskan energi membahas hal-hal sekunder seperti itu. Nah, hal ini tidak berarti kita berkompromi atau kita menyetujui kalau ada orang yang membuat Alkitab dalam pantatnya. Jadi kita bukan kompromi dengan hal itu. Tapi jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Jika ada berbeda pendapat dengan kita, berbeda doktrin dengan kita, kita pun jangan membuat itu merusak pekerjaan Allah. Kita menghargai perbedaan doktrin, menghargai perbedaan iman, tapi jangan merusak hal-hal primer dalam iman Kristen. Kalau hal-hal primer kita harus memperjuangkannya. Tapi kalau hal-hal sekunder, biarlah itu kita terima tanpa merusak hubungan dengan orang lain. Kritikan Paulus ini sebenarnya hendak mengajar kita supaya lebih fokus pada hal-hal yang primer soal iman Kristen kita dibanding hal-hal sekunder. Makanan itu hal sekunder, tidak penting dan tidak prinsipil. Semua agama, semua orang pasti makan. Terserah dia mau makan apa, tak usah dibahas. Karena setiap orang berbeda metabolisme tubuhnya. Itu yang pertama. Jangan kita menjerumuskan orang ke dalam dosa, karena itu akan merusak pekerjaan Allah. Yang kedua, janganlah kita membuat orang lain tersandung karena makanan yang kita makan. Saya ulangi, janganlah kita merusak atau membuat orang lain tersandung karena makanan yang kita makan. Kata Yesus, makanan itu masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, besok keluar ke jamban. Jadi jangan gara-gara makanan yang hanya sebentar singgah di tubuh kita, lalu kita merusak damai sejahtera dengan orang lain. Jadi orang mengalami batu sandungan. Aturan dia mau ikut ajaran Yesus, tapi karena makanan yang kita lakukan, yang kita makan, tidak mau ikut dengan ajaran Yesus. Jangan jadi batu sandungan. Lalu Paulus menjelaskan bahwa segala sesuatu itu suci. Jadi kalau segala sesuatu suci, janganlah gara-gara sesuatu yang suci itu membuat orang tersandung gara-gara kita makan yang bukan diingini orang lain.
Karena kita jaga sikap kita soal makanan. Selain merusak pekerjaan Allah, soal makanan ini, kata Paulus, orang Kristen itu sebenarnya sedang membawa orang ke dalam dosa jika kita karena makanan yang kita makan menjadikan orang tersandung. Artinya makanan kita itu menjadi batu sandungan dalam iman dan pertumbuhan orang lain. Hindarilah itu. Mengapa? Karena sebenarnya membuat sesama tersinggung karena hal-hal sekunder, gara-gara makan tadi, itu membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Jika diaplikasikan ke dalam konteks sekarang, barang siapa umat Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang berani menjerumuskan jemaat atau orang Kristen dari gereja orang lain yang berbeda doktrin dengan mengatakan bahwa baptisan percik tidaklah alkitabiah, tidaklah masuk surga. Orang yang tidak berbahasa roh tidak masuk surga. Orang yang tidak makan banyak darah, bukan sedikit darah, tidak masuk surga. Kita berdebat pada hal-hal sekunder seperti itu sebenarnya membawa orang ke dalam batu sandungan. Sehingga tidak selamat dan tidak memiliki keselamatan yang kekal. Artinya jangan berdebat dan jangan tersandung gara-gara hal seperti itu. Karena itu akan membuat orang lain berdosa. Jika ada kita yang menganggap bahwa ajaran doktrin denominasi gereja lain, maka sebenarnya itu perlu kita bertobat. Jangan melakukan hal seperti itu, karena itu sedang menjerumuskan orang lain ke dalam dosa dan merusak pekerjaan Allah. Karena itu jagalah sikap kita agar kita membuat pekerjaan Allah tidak rusak. Jagalah tindak tanduk kita supaya pekerjaan Allah tidak rusak. Baik melalui makanan, baik melalui minuman, baik melalui sikap, tingkah laku kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami supaya jangan membuat pekerjaan Allah rusak gara-gara apa yang kami makan. Jangan membuat makanan yang kami makan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk bertumbuh di dalam imannya. Karenanya mampukan kami untuk bersikap yang baik soal makanan minuman yang sekunder agar tidak membuat pekerjaan Allah rusak melalui kami. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.